Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang ketujuh ini, saya akan membahas kembali soal P3K kompetensi teknis untuk guru pendidikan agama Islam. Soal yang pertama, wajib mudoyak adalah A. Kewajiban yang harus segera ditunaikan. B. Kewajiban yang waktu pelaksanaannya hanya boleh dipergunakan untuk melaksanakan kewajiban tersebut. C. Kewajiban membayar piutang setelah lewat temponya. D. Kewajiban kodi dalam keharusan menghukum si pelanggar aturan. Atau E. Ketentuan seseorang di akhirat yang telah pasti. Baik, di sini kira-kira mana jawaban yang tepat? Oke, di sini akan dijelaskan ya mengenai pembahasan dari soal yang pertama ini. Mengenai pengertian wajib mudoyak. Mudoyak kurang lebih artinya adalah sesuatu yang sempit. Sehingga maksud dari wajib dari mudoyak adalah seorang muslim tidak memiliki pilihan lain kecuali harus melaksanakan ibadah tersebut saja. Dan tidak boleh melaksanakan ibadah yang lain yang sejenis. Contohnya adalah puasa Ramadan. Selama bulan Ramadan, seorang mukallaf, ya mukallaf itu orang yang sudah balik, mempunyai akal pikiran, itu hanya boleh berpuasa Ramadan saja. Dia tidak boleh meniatkan puasa yang lain. Misalnya puasa sunnah, ya puasa nadar, puasa yang lain-lainnya. Nah, jadi kita tentukan jawaban soal yang pertama yaitu yang B. Kewajiban yang waktu pelaksanaannya itu hanya boleh dipergunakan untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Selanjutnya soal yang kedua. Pada saat kiamat itu manusia akan dikumpulkan di A. Padang Arafah. B. Padang pasir. C. Di Mekah. D. Madinah. Atau E. Di Padang Mahsyar. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat ya? A, B, C, D, atau E? Baik, di sini akan dijelaskan mengenai pembahasan dari soal yang kedua. Dalam Quran surat Yunus ayat 30 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat waruddu ilallahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Yang artinya di tempat itu. Nah, maksud di tempat itu yaitu padang mahsyar. Setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang pelindung palsu yang mereka ada-adakan. Nama Padang Mahsyar menjadi salah satu nama yang cukup sering disebutkan, terlebih jika dalam hadis atau ayat yang dikaji sedang membahas tentang kejadian hari kiamat. Padang Mahsyar disebut sebagai suatu tempat di mana seluruh manusia dikumpulkan, ya menjadi satu saat hari kiamat tiba. Oke, jadi di sini kita lihat pada soal saat kiamat itu manusia akan dikumpulkan di Padang Mahsyar. Selanjutnya soal yang ketiga. Bagi orang yang telah mampu kawin dan tidak bisa menjaga diri dari perbuatan zina, seandainya tidak kawin, maka hukumnya melakukan perkawinan bagi orang tersebut didasarkan pada kaidah A. Al-aslu fil amri lil wujub. B. Ma la yatimmu bihil wajib bahwa wajibun. C. Al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadullad ala tahrimi. D. Al-aslu fin nahyi al-mutlaq yaktadid bi zami'il azimah. E. Al-aslu fin nahyi lit tahrimi. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat ya pada soal yang ketiga ini? Kita lihat ya mengenai maksud dari pertanyaan di atas. Bagi orang yang telah mampu kawin dan tidak bisa menjaga diri dari perbuatan zina. Seandainya tidak kawin maka hukumnya melakukan perkawinan itu adalah wajib ya. Dan didasarkan pada kaidah kita lihat. Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajibun. Suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu. Maka sesuatu itu hukumnya wajib. Nah, maka hukum bagi dia itu adalah wajib ya. Wajib melaksanakan perkawinan tersebut. Selanjutnya di sini kita bahas yang lainnya. Al-aslu fil amri lil wujub. Nah, artinya adalah asal dari perintah itu adalah wajib. Nah, ini tidak termasuk ya pada pertanyaan di atas. Kemudian al-aslu fil asya al-ibaha hatta yadulla dalilu ala tahrim. Pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Baik, berarti kita tentukan ya jawaban dari soal yang ketiga adalah baik, berarti kita tentukan ya untuk jawaban soal yang ketiga ini adalah yang B. Ma la yatimmu bihil wajib bahwa wajibun. Jadi
suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Selanjutnya soal yang keempat, 8 asnaf bagi orang yang menerima zakat telah termaktub dalam Quran surat, yakni A. Quran surat Al-Anfal ayat 7, B. Quran surat Yunus ayat 7, C. Quran surat Al-Baqarah ayat 76, D. Quran surat Ali Imran ayat 85, atau E. Quran surat At-Taubah ayat 60. Nah, 8 asnaf di sini adalah orang yang dikategorikan berhak ya menerima zakat. Nah, itu termaktub dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masyakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fisabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat itu hanyalah lil fuqara'i, yang pertama orang-orang fakir, wal masyakini, orang miskin, wal 'amilina 'alaiha, amil zakat. Ya, amil zakat di sini adalah orang petugas zakat gitu, yang mengurus zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, yang dilunakkan hatinya, yaitu seorang mu'alaf. Mu'alaf di sini adalah orang yang baru masuk Islam. Wa fi riqabi, kemudian untuk memerdekakan hamba sahaya. Nah, itu ya, wa fi riqabi, memerdekakan hamba sahaya. Kemudian wal gharimina, gharim di sini adalah untuk membebaskan orang yang punya utang gitu ya. Wa bisabilillah, dan seseorang yang berada di jalan Allah. Nah, kemudian wabnis sabil dan ibnu sabil. Ibnu sabil di sini adalah orang yang sedang di perjalanan gitu ya, dalam perjalanan. Faridatan minallah, sebagai kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi mengenai 8 asnaf, jadi orang miskin, orang fakir, kemudian amil zakat, kemudian mu'alaf, kemudian hamba sahaya, orang yang punya utang, kemudian di jalan Allah atau sabilillah, kemudian ibnu sabil. Nah, itu adalah orang yang berhak menerima zakat atau orang yang dikategorikan berhak menerima zakat. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 yaitu di E ya, Quran surat At-Taubah ayat 60. Selanjutnya soal yang kelima, salah satu ajas kewarisan adalah izbari. Hal ini mengandung arti A. Pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya. Kemudian yang B, bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah, dua belah pihak. Kemudian yang C, bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Atau yang D, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Nah, kira-kira mengenai ajas izbari ya, itu mana yang tepat ya mengenai pengertiannya. Baik, di sini kita jelaskan mengenai ajas-ajas hukum waris Islam. Yang pertama, ajas izbari, kemudian ajas bilateral, ajas individual, asas keadilan berimbang, dan ini sebetulnya masih banyak lagi ya mengenai ajas-ajas yang lainnya mengenai hukum waris Islam. Nah, di sini hanya dijelaskan sebagian saja, dan kita perhatikan mengenai pertanyaan yang kelima ini, salah satu ajas kewarisan adalah izbari. Kita lihat mengenai pengertian dari ajas izbari itu seperti apa. Ajas izbari yang terdapat dalam hukum waris Islam itu mengandung arti pengalihan harta. Nah, pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya. Nah, kita lihat pada jawaban-jawaban yang ada di soal yang kelima ini. Yang A, pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Berarti mengenai ajas izbari ini adalah mengandung arti yang A jawabannya gitu ya. Bagaimana yang B, yang C, yang D? Nah, ini bukan maksud dari ajas izbari ya. Nah, kita perhatikan ya mengenai pengertian yang lainnya. Ajas bilateral. Ajas bilateral dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah. Berarti ini yang B ya, bilateral itu yang B. Kemudian ajas individual. Ajas individual dalam hukum waris Islam berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara
perorangan. Berarti ini yang C ya. Kemudian yang 4, ajas keadilan berimbang. Keadilan dalam hukum waris Islam dapat diartikan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Nah, ini adalah yang D. Baik, kita tentukan jawaban soal yang keempat, yaitu yang A. Selanjutnya soal yang ke-6. Tokoh tasawuf yang pertama kali mengemukakan konsep zuhud adalah A. Abu Yazid al-Bustami, B. Abu Laits as-Samarqandi, C. Rabi'ah al-Adawiyah, D. Hasan al-Basri, atau E. Zunun al-Misri. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Nah, di sini akan dijelaskan ya mengenai konsep zuhud itu seperti apa dan siapakah tokoh yang pertama kali mengemukakan. Dalam istilah tasawuf, zuhud adalah suatu tingkatan di mana seseorang membenci dunia atau meninggalkan kehidupan atau kesenangan dunia dan lebih memilih akhirat. Abu Yazid al-Bustami adalah orang yang pertama yang mempopulerkan sebutan al-fana dan al-baqo. Al-fana di sini adalah rusak ya, dan al-baqo di sini kekal atau abadi. Dalam tasawuf, ia adalah syekh yang paling tinggi makom dan kemuliaannya. Ia sangat istimewa di kalangan kaum sufi. Ia diakui salah satu sufi terbesar karena ia menggabungkan penolakan kesenangan dunia yang ketat dan kepatuhan pada interagama dengan gaya intelektual yang luar biasa. Abu Yazid al-Bustami pernah berkata, kalau kamu lihat seseorang sanggup melakukan pekerjaan keramat yang besar-besar, walaupun ia sanggup terbang ke udara, maka janganlah kamu tertipu sebelum kamu lihat bagaimana ia mengikuti suruhan dan menghentikan dan menjaga batas-batas syariat. Jadi mengenai tokoh tasawuf yang pertama kali mengemukakan konsep zuhud di sini adalah Abu Yazid al-Bustami. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya pertanyaan yang ke-7. Ahli waris yang mendapat 1/4 bagian dari harta warisan adalah A. Seorang anak perempuan bila bersama-sama dengan muasibnya. B. Istri bila mewarisi tidak bersama-sama dengan faraun waris. Ya. Kemudian yang C. 2 orang anak perempuan. Kemudian D. Saudara perempuan seibu sebapak. Atau E. Ibu jika bersama-sama dengan almarhum. Baik, di sini dijelaskan ya mengenai ahli waris yang mendapatkan 1/4 bagian dari harta warisan itu kira-kira siapa. Di sini dijelaskan adapun kerabat pewaris yang berhak mendapat 1/4 dari harta peninggalannya hanya ada 2, yaitu suami dan istri. Rinciannya kita perhatikan sebagai berikut. Yang pertama, seorang suami berhak mendapat bagian 1/4 dari harta peninggalan istrinya dengan satu syarat, yaitu bila sang istri mempunyai anak dan cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya, baik anak atau cucu tersebut dari darah dagingnya ataupun dari suami lain atau sebelumnya itu ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 12. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya. Nah, ini adalah buat suami ya. Kemudian kita perhatikan yang keduanya. Seorang istri akan mendapat bagian 1/4 dari harta peninggalan suaminya dengan satu syarat, yaitu apabila suami tidak mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir di rahimnya ataupun dari rahim istri lainnya. Nah, ini ketentuan sama ya, dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 12. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Oke, berarti kita lihat mengenai jawaban dari soal yang nomor 7 ini. Yang pertama seorang anak. Nah, ini berarti bukan juga ya. Karena di sini yang mendapatkan 1/4 dijelaskan adalah seorang istri dan suami. Kemudian yang B, istri bila mewarisi tidak bersama-sama dengan faraun waris. Nah, ini ya kita perhatikan yang nomor 2. Seorang istri akan mendapatkan 1/4 harta peninggalan suaminya dengan satu syarat. Suami tidak mempunyai anak dan cucu. Dan di sini jawaban yang B, istri bila mewarisi tidak bersama-sama dengan faraun waris. Nah, jadi tidak mempunyai keturunan gitu ya. Kemudian yang C, 2 orang anak. Ini bukan juga ya, saudara ibu jika bersama-sama. Oke, berarti kita tentukan jawaban untuk soal nomor 7 yaitu yang B. Selanjutnya soal yang ke-8. Di bawah ini yang bukan termasuk perbuatan syirik adalah A. Berziarah kubur dan mendoakan agar dosa si mati atau dosa almarhum diampuni Allah. Kemudian B. Meminta bantuan dukun. C. Memakai jimat. D. Mempercayai kata peramal nasib. Nah, kira-kira mana
yang tidak termasuk perbuatan syirik ya, tidak termasuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan di sini mengenai syirik ya, contoh-contoh perbuatan syirik yang mana saja. Di sini yang pertama syirik karena meminta atau mempercayai dukun. Nah, ini ya, mempercayai kata peramal nasib dan meminta bantuan dukun. Ini berarti termasuk perbuatan syirik karena dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dulu kami banyak melakukan sesuatu di masa jahiliyah. Dulu kami biasa datang ke tukang ramal." Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jangan datang ke dukun tukang ramal." Nah, ini berarti dalam hadis menjelaskan itu Rasulullah melarang seorang untuk datang dan mempercayai ya kata peramal nasib. Kemudian yang kedua di sini syirik karena menggantungkan jimat ya. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang menggantungkan hati ya pada tamimah, atau tamimah di sini adalah jimat, maka Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Barang siapa yang menggantungkan hati pada kerang ya untuk mencegah dari ain, yaitu mata hasad atau iri, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya jaminan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian mengenai hukum berziarah, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya dahulu aku telah melarang kalian berziarah kubur, maka kini ziarahilah kuburan karena yang demikian dapat mengingatkan kalian kepada akhirat, dan dengan menziarahi kubur adalah menambah kebaikan. Barang siapa yang berkehendak untuk menziarahinya, maka ziarahlah, dan jangan kalian mengucapkan kata-kata yang batil. Nah, ini adalah hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Baihaqi, ya An-Nasai dan Ahmad. Nah, berarti jawaban dari soal yang ke-8 yang tidak termasuk perbuatan syirik adalah berziarah kubur dan mendoakan agar almarhum atau orang yang kita ziarahi itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soal yang ke-9, memberi barang dengan pembayaran terlebih dahulu dan barang itu diserahkan kemudian, disebut dengan akad apa namanya? Salam, kirod, ju'alah, muzara'ah atau mukhabaroh. Baik, di sini akan dijelaskan satu persatu dari maksud salam, kirod, ju'alah, muzara'ah, mukhabaroh ya. Yang pertama salam adalah akad menggunakan metode atau cara pemesanan di mana pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya telah dijelaskan secara rinci. Kemudian baru produk akan dikirim. Nah, inilah ya yang sangat ramai ya zaman sekarang, zaman online. Kita membeli barang dengan melihat gambar dan kita melihat spesifikasinya. Kemudian kita berani membayarnya terlebih dahulu dengan cara transfer atau lain sebagainya. Kemudian setelah kita transfer, kita kirim uang, nanti si barang tersebut akan dikirimkan kepada kita. Nah, ini yang dimaksud dengan akad ya, atau barang dengan pembayaran terlebih dahulu, kemudian nanti barangnya akan diserahkan. Nah, ini adalah ya akad salam. Jadi jawaban untuk nomor 9 yaitu salam ya. Dan kita lihat mengenai yang lainnya. Di sini ada murabahah. Murabahah adalah akad jenis ini menekankan pada harga jual dan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Nah, kemudian yang selanjutnya ju'alah merupakan upah yang diberikan sebagai balas jasa dari sebuah pekerjaan seseorang. Kemudian mujaro'ah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Mengenai keuntungan usaha itu dibagi secara kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Kemudian mukhabaroh adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Oke, kita tentukan ya jawaban untuk soal yang ke-9. Memberi barang dengan pembayaran terlebih dahulu dan barang itu akan diserahkan kemudian, itu namanya adalah salam. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-10. Menurut para ahli tafsir bahwa jumlah ayat-ayat Al-Quran itu diperkirakan A. 6.236, B. 6.666, C. 6.576, D. 6.866, atau E. 6.336. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Nah, di sini dijelaskan hasil penelitian adalah terdapat 7 madhab yang terkenal mengenai penghitungan jumlah ayat Al-Quran ya. Yang pertama itu Al-Madani Al-Awwal menyebutkan sebanyak 6.217 atau 6.214 ayat.
Nah, ini tidak ada jawabannya ya untuk nomor 10. Kemudian yang nomor 2, Al-Madani Al-Akhir menyebutkan sebanyak 6.214. Ini juga tidak ada jawaban ya. Kemudian nomor 3, Ahlu Mekah menyebutkan angka 6.210 ayat. Nah, ini juga tidak ada. Kemudian nomor 4, Ahlu Basroh menghitungnya sebanyak 6.204 ayat. Nah, ini juga tidak ada. Kemudian Ahlu Damaskus berpendapat sebanyak 6.227 atau 6.226. Nah, ini juga tidak ada ya pada jawaban yang ke-10 ini. Kemudian nomor 6, Al-Humusi berpendapat sebanyak 6.232 ayat. Ini juga tidak ada ya pada jawaban nomor 10. Kemudian nomor 7, Ahlu Kufah menyebutkan sebanyak 6.236 ayat. Nah, ini ada jawabannya ya di soal nomor 10 ini, yaitu jawabannya yang A. Mushaf Al-Quran yang diterbitkan di Indonesia, jumlah ayat Al-Quran sebanyak 6.236 ayat. Mushaf standar Indonesia itu mengikuti pendapat Kufi, yaitu Imam Asim, Imam Hamzah, Khalaf Al-Ashir, dan Al-A'mashi. Nah, itu ya mengenai penelitian tentang 7 madhab terkenal mengenai penghitungan jumlah ayat Al-Quran. Dan yang beredar di Indonesia itu adalah 6.236 ayat. Kita tentukan jawaban untuk nomor 10 yaitu yang A, 6.236 ayat. Nah, itulah mengenai penjelasan soal V3K pada video yang ke-7. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada video berikutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.